Now over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umumil wadin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang berjudul Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas Asy-Syafi'i yang nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Abbas. Beliau lahir di Humayyah pada tahun 104 Hijriah atau bertepatan dengan 723 Masehi. Dan meninggal di Hasyimiyah pada bulan Zulhijjah 136 Hijriah atau bertepatan dengan 754 Masehi. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Sejarah pembentukan dinasti Abbasiyah dimulai dari ketidakpuasan masyarakat muslim terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut, antara lain yaitu yang pertama, diskriminasi terhadap non-Arab. Yang kedua, kemewahan dan korupsi. Dan yang ketiga, pembantaian terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib. Berkuasa dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah menandakan terjadinya perubahan dalam perpolitikan Islam. Pemerintahan Abbasiyah menerapkan konsep negara, yaitu konsep khalifah yang teokratis menggantikan negara sekuler. Dan dinasti Umayyah selain itu dinasti Abbasiyah berbeda dengan dinasti Bani Umayyah yang Arabnya sentren. Apa sih sentren? Yaitu lebih bersifat internasional. Dinasti Abbasiyah dipandang sebagai pemerintahan yang muslim di mana orang Arab hanyalah merupakan bagian dari komunitas Islam. Selanjutnya Abu Ja'far Al-Mansur melakukan perubahan mendasar bagi perkembangan dinasti Abbasiyah sebagai negara adikuasi di masa yang akan datang. 1. Memindahkan ibu kota pemerintah dari kota Hasyimiyah dekat Kufah di Irak ke kota yang baru dibentuk, yaitu Baghdad 48 pada tahun 762 Masehi. Yang kedua, mengangkat aparat yang duduk dalam lembaga eksekutif yang yudikatif mengangkat wazir menteri dalam lembaga eksekutif sebagai koordinator departemen. Yang ketiga, membentuk sekretaris negara. Yang kelima, membentuk sekretaris negara. Yang keenam, membentuk kepolisian negara di samping melanjutkan angkatan bersenjata. Yang ketujuh, pemakaian gelar tahta seperti Al-Mansur memakai gelar tahta. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dari hasil pertanian, pertambangan, dan tempat transit perdagangan antara timur dan barat serta Bashar sebagai pelabuhan penting. Di zaman Harun al-Rashid, hidup mewah sebagaimana yang digambarkan dalam cerita 1001 malam, yaitu Alful Lailah wal Lailah. Sudah memasuki masyarakat, rumah sakit didirikan, pendidikan dokter dipentingkan, dan farmasi dibangun. Baghdad pada masa mempunyai 800 dokter, pembadian umum pun didirikan. Harun al-Rashid merupakan raja besar di zaman itu dan hanya Sarmegni di Eropa yang menjadi saingannya. Al-Ma'mun, anaknya, meningkatkan perhatian pada ilmu pengetahuan dengan pendirikan Baitul Hikmah dan sekolah. Al-Ma'mun menganut aliran Mu'taziliyah, banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan falsafat Yunani. Di masanya, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perdagangan pun dikembangkan, di mana Baghdad sebagai kota perdagangan transit antara Eropa dan Timur. Jauh perdagangan mencapai perkembangan yang luas, sejak dari pelabuhan besar seperti Sirab di Teluk Persia, Basha, dan Ubala, hingga pelabuhan kecil seperti pelabuhan Aden dan pelabuhan Laut Merah. Para pedagang Muslim
berlayar ke India, Ceylon, Indonesia, dan Cina. Perkembangan politik, administrasi, dan ekonomi yang dialami dunia Islam berimplikasi pada perkembangan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti ilmu, kebudayaan, dan peradaban. Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam, yakni di dalam bidang ilmu dan kebudayaan telah mencapai tingkat sangat tinggi. Kebangkitan ilmiah ditandai dengan kegiatan-kegiatan menyusun buku-buku ilmiah, mengatur ilmu-ilmu Islam, dan gerakan menerjemahkan buku-buku asing. Di antara penerjemah terkenal adalah Abdullah Al-Muqfi. Dari hasil penerjemahan tersebut diciptakan baru di samping ciptaan-ciptaan asli yang timbul waktu itu. Gerakan penerjemahan itu dimulai pada masa Khalifah kedua, yaitu Al-Mansur, namun semakin optimal dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menerjemahkan buku-buku ilmuwan Yunani seperti Plato. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, hampir seluruh agama telah terselesaikan: penafsiran Al-Quran, pengumpulan hadis, penulisan ilmu-ilmunya, pembukuan kaidah bahasa Arab, pembukuan fikih baik oleh tokoh-tokohnya maupun oleh para pengikut mereka, dan pembukuan syair-syair Arab. Gerakan ilmiah tersebut berdampak pada kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah yang mencakup ilmu agama, filsafat, dan sains. Adapun faktor-faktor pendorong timbulnya gerakan ilmiah itu antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan politik egalitarian atau al-musawah. Khalifah dinasti Abbasiyah yang banyak memberikan jabatan menteri maupun jabatan penting lainnya kepada mawali non-Arab, terutama orang Persia. Kedua, kebijakan khalifah yang mendukung ilmu pengetahuan. Para khalifah dinasti Abbasiyah mempunyai perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. 3. Pindahnya pusat pemerintahan ke Baghdad sebagai tempat yang baik, berangin, udaranya nyaman, dan dibentengi oleh alam asli dari serangan-serangan musuh. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun berkembang dengan baik, seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat pada masa itu mampu mengatur tatanan kehidupan dengan baik, hingga dikenal sebagai negeri mansur dan makmur. Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuatan Islam bertambah luas. Masyarakat dibagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok umum terdiri dari seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, penguasa kaum buruh, dan para petani. Sedangkan kelompok khusus terdiri dari khalifah, keluarga, para bangsawan, dan petugas-petugas negara. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Setelah mengalami kemajuan, dinasti Abbasiyah ini juga mengalami kemunduran dan kehancuran. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah berdampak terhadap dunia Islam. Kontemporer Muhammad Amin El-Hakam. Kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kemerosotan dinasti Abbasiyah, di mana umat Islam meninggalkan agamanya. Sedangkan faktor eksternal yang paling dominan pengaruhnya terhadap kemerosotan dinasti Abbasiyah. Adapun internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya khalifah. Sejak berakhirnya kekuasaan dinasti Saljuk atas Baghdad, Khalifah Abbasiyah pun sudah mendekat kembali. Akan tetapi, kekuasaannya hanya di era Baghdad. Sementara itu, wilayah Abbasiyah lainnya masih diperintah oleh dinasti-dinasti kecil yang tersebar di daerah timur dan barat Baghdad. Khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad berhasil mengambil kesempatan dari kelemahan kaum Saljuk. Usaha untuk membalikan kekuasaan Khalifah dinasti Bani Abbasiyah ini dirintis oleh Khalifah Al-Mustarij, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Khalifah Ar-Rasyid. Akhirnya usaha itu menjadi banyak, membawa hasil pada masa Khalifah Al-Muqtafi. Yang kedua, persaingan antar bangsa. Adanya kecenderungan bangsa-bangsa Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak Abbasiyah berdiri, yakni dalam periode 1. Pengaruh Persia, 2. Pengaruh Turki, 3. Pengaruh Persia 2, 4. Pengaruh Turki 2, dan 5. Bebas pengaruh bangsa lain, tapi hanya Baghdad saja.
Yang ketiga, terpuruknya perekonomian. Pada periode kemunduran, pendapatan negara pun menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan semakin menyempit. Banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti kecil yang memerdekakan diri tidak lagi membayar upeti. Yang keempat, konflik keagamaan. Kekecewaan orang Persia terhadap cita-cita yang tak tercapai mendorong sebagian mereka mempergunakan ajaran Mezuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Antara orang-orang yang beriman dan kaum Zindik terjadi konflik bersenjata seperti gerakan Al-Afshin dan Karamitha. Adanya konflik antara Syiah dan Ahlus Sunnah, terjadi mitnah pada masa Al-Ma'mun yang menjadikan Mu'tazilah menjadi mazhab resmi negara. Kemudian, Al-Mutawakkil menghapus Mu'tazilah digantikan oleh golongan Salaf, pengikut Hambali yang tidak toleran terhadap Mu'tazilah. Menyempitkan horizon, intelektual Mu'tazilah bangkit lagi pada masa Ruwiha dan Saljuk. Namun, kemudian Asy'ariyah menyingkirkan Mu'tazilah yang didukung oleh Al-Ghazali. Kondisi-kondisi tersebut jelas tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam. Yang kelima, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Namun, pada saat itu, Khalifah merupakan orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan politik, sehingga pada masa itu tidak terjadi adanya reruntuhan. Selain itu, ada faktor eksternal juga yang menjadi penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Perang Salib. Perang antara umat Kristen dengan umat Islam yang berlangsung dari tahun 1095 Masehi sampai tahun 1291 Masehi telah menelan banyak korban dan menyebabkan Khalifah Bani Abbasiyah lemah. Yang kedua, serangan Mongolia. Penyerbuan tentara Mongol ke dalam penyiksaan Islam. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai Khorasan, Persia, dan negeri-negeri di kawasan Asia Tengah. Pada Januari 1258 Masehi, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota, membakar kota Baghdad, dan melakukan pembunuhan terhadap khilafah Al-Muttasim, para pemimpin fuqaha, dan orang-orang lainnya dengan jumlah korban yang mencapai 2 juta orang. Pembunuhan tersebut berlangsung selama 40 hari. Begitupun dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dilihat dari aspek ilmu pengetahuan, politik, dan ekonomi. Dalam aspek ilmu pengetahuan, pasca jatuhnya Bani Abbasiyah, umat Islam selalu tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan melawan Barat. Dalam aspek politik, ketika umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang menganut paham Samanisme, penyembah matahari, yaitu Hulagu Khan. Dan pada masa kontemporer hilangnya kekuasaan Islam sebagai negara adidaya, umat Islam terfragmentasi, umat Islam terjajah oleh Barat, tidak ada khilafah. Sedangkan di bidang ekonomi, pasca jatuhnya dinasti Abbasiyah, umat Islam menderita kemiskinan dan perekonomian didominasi oleh negara-negara Barat saat ini. Sekian, terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi atau 656 Hijriah, Baghdad menghadapi sebuah pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, di mana perlawanan kaum muslimin dapat mereka patahkan. Pasukan Tahtar di bawah komando Yagunus memasuki kota Baghdad dari jurusan barat, sementara pasukan lainnya yang langsung dipimpin Hulagu Khan masuk dari jurusan timur. Ketika Khalifah Al-Mu'tasim beserta beberapa pembesar negara dan tokoh-tokoh masyarakat keluar untuk menjumpai mereka, yaitu pasukan Mongol, semuanya dipancung lehernya, termasuk Al-Mu'tasim sendiri yang telah dibunuh dengan cara diseret-seret menggunakan kuda. Pasukan Mongol kemudian membludak memasuki Baghdad lewat semua jurusan. 34 hari lamanya pedagang mereka merajalela, sehingga hanya sedikit saja penduduk yang selamat. Beberapa dari keluarga Bani Abbasiyah dapat melarikan diri. Sekian materi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.